Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Jangan lupa sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, bab yang kita bahas hari ini adalah bab persamaan garis lurus. Submaterinya adalah bentuk umum persamaan garis lurus dan menggambar grafik dari suatu persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengubah bentuk umum persamaan garis lurus dari bentuk umum Y sama dengan MX plus Y ke AX plus BY plus Y sama dengan 0 ataupun sebaliknya. Serta kalian dapat menggambar grafik dari suatu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus Y atau AX plus BY plus Y sama dengan 0. Jadi dua bentuk ini adalah ekuivalen atau setara. Kalau bentuknya Y sama dengan MX plus Y, M ini adalah gradiennya. A ini adalah koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C ini adalah konstanta. Nah, persamaan AX plus BY plus Y sama dengan 0 dapat diubah menjadi Y sama dengan MX plus Y atau sebaliknya. Jadi, ini dapat dirubah menjadi ini atau ini dapat dirubah menjadi AX plus BY plus Y sama dengan 0. Kedua bentuk ini adalah ekuivalen atau sama. Nah, mari kita coba untuk mengubah bentuk umum persamaan garis lurus. Contoh 1, 6X plus 2Y sama dengan 8. Ubahlah ke bentuk Y sama dengan MX plus Y. Jawab, kita tuliskan kembali soalnya. 6X plus 2Y sama dengan 8. Nah, karena nanti arahnya akan dibentuk Y sama dengan, maka kita sisakan yang memiliki variabel Y di sebelah kiri. Selain yang memiliki variabel Y, kita pindah ke ruas kanan. Nah, ini semula 6X plus 2Y, ini kita sisakan 2Y saja. Kemudian 6X ini nanti kita pindah ke ruas kanan. 8 tetap, 6X pindah ke ruas kanan, jadi negatif 6X. Ini ya. Sehingga yang memiliki variabel X itu pindah ruas kanan. Nah, ini 2Y sama dengan 8 dikurangi 6X, karena akan diubah menjadi Y sama dengan, dan ini masih 2Y, maka 2Y diapakan? 2Y supaya jadi Y maka dibagi dengan 2. Ketika ruas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan harus dibagi dengan 2. Jadi 2Y dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 6X ini juga harus dibagi 2. 2Y dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 1 kali Y, Y sama dengan 8 dibagi 2, 4. Tandanya dikurangi. 6X dibagi 2, 3X. Nah, Y sama dengan 4 dikurangi 3X. Ini kita sesuaikan dengan Y sama dengan MX plus Y. Yang memiliki variabel X kita dahulukan. Ini tinggal geser saja. Y sama dengan negatif 3X kita dahulukan. Ini 4-nya positif, jadi Y sama dengan negatif 3X ditambah 4. Ini dibolak-balik sama, tapi kita sesuaikan dengan bentuk yang diminta pada soal. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 6X ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Ubahlah ke bentuk Y sama dengan MX plus Y. Jawab, kita tuliskan kembali soalnya. Nah, setelah itu, karena arahnya nanti Y sama dengan MX plus Y, maka kita sisakan yang memiliki variabel Y itu di ruas kiri, karena ini ruas kiri, ini ruas kanan. 2Y-nya tetap pada ruas kiri. Kemudian, selain yang memiliki variabel Y alias 6X dan negatif 8, ini kita pindah semua ke ruas kanan. 6X pindah ke ruas kanan jadi negatif 6X, negatif 8 pindah ke ruas kanan jadi ditambah 8.
Karena ini masih 2Y, ketika akan dibentuk menjadi Y sama dengan, maka 2Y ini dibagi dengan angka 2. Sama dengan negatif 6X ditambah 8 juga dibagi dengan 2. Karena jika ruas kiri dibagi 2, kanan juga dibagi 2. Ruas kiri dibagi 3, kanan juga dibagi 3. 2Y dibagi 2 sama dengan Y. Negatif 6X dibagi 2 negatif 3X. Ditambah, tandanya ditambah, 8 dibagi 2, 4. Jadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 4. Contoh soal yang ketiga, 4X sama dengan Y dikurangi 3. Ubahlah ke bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, karena harus diubah menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0, maka semua yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. 4X sama dengan Y dikurangi 3. Nah, Y dikurangi 3 ini kita pindah ke ruas kiri agar sama dengan 0. Y menjadi negatif Y, negatif 3 pindah ke ruas kiri jadi ditambah 3. Jadi 4X dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0 ini adalah sudah menjadi bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi saya tekankan kembali, jika bentuknya persis seperti ini, ketika harus diubah menjadi sama dengan 0, maka yang ada di ruas kanan ini kita pindah semua ke ruas kiri dan jangan sampai salah tanda. Namun jika soal ini diubah menjadi AX plus BY sama dengan C, maka karena ruas kanan adalah konstanta atau angka saja, maka yang harus pindah adalah yang memiliki variabel Y saja. Negatif 3-nya tetap di ruas kanan. 4X, Y dipindah ke ruas kiri, jadi negatif Y sama dengan ruas kanan, tersisa negatif 3. Jadi 4X dikurangi Y sama dengan negatif 3, ini sudah menjadi bentuk AX plus BY sama dengan C. Diingat-ingat kembali, jika bentuk soal seperti ini diubah menjadi AX plus BY sama dengan C, maka yang pindah ke ruas kiri hanyalah yang memiliki variabel Y saja. Contoh soal yang keempat, Y sama dengan negatif setengah X ditambah 6, ubahlah ke bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita tuliskan kembali soalnya, Y sama dengan negatif setengah X ditambah 6. Nah, karena pernya ini per 2, supaya tidak pecahan, maka kita kalikan dengan 2. Jika nanti di soal lain, pernya adalah per 4, maka kita kalikan dengan 4. Yang kita kalikan dengan 4 mana? Apakah ini saja? Tidak. Semua yang ada di ruas kiri maupun kanan kita kalikan semua dengan angka 2. 2, karena ini nanti pernya per 2 ya. Berarti kita kalikan dengan 2. 2 dikali ruas kirinya ada Y, 2 kali Y, sama dengan 2 kali ini semua, negatif setengah X ditambah 6. 2 kali Y itu hasilnya adalah 2Y. 2 kali negatif setengah X. 2 kali negatif setengah itu negatif 1. Negatif 1 kali X itu hasilnya adalah negatif X. Ini tandanya ditambah. 2 dikali 6, 12. Nah, karena ruas kanan sama dengan 0, maka ini kita pindah semua ke ruas kiri. 2Y tetap, negatif X jadi X, 12 jadi negatif 12. Jadi bentuk umumnya adalah X ditambah 2Y dikurangi 12 sama dengan 0. Ini sudah memenuhi bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Lanjut. Lalu, bagaimanakah cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Nah, langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X.
Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka yang kita substitusikan adalah Y sama dengan 0 ke persamaan dalam soal. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka, jika titik potong terhadap sumbu Y, malah kebalikannya, yang kita substitusikan adalah X sama dengan 0 ke persamaan yang ada dalam soal. Yang ketiga adalah hubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Jadi titik-titik yang sudah kita buat tadi, kita hubungkan dengan garis lurus. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan persamaan pada salah satu ujung garis. Jadi persamaan yang ada di soal, kita tuliskan pada salah satu ujung garis. Contoh, gambarlah grafik persamaan garis lurus 2x dikurangi 3y sama dengan 12 pada bidang kartesius. Langkah yang pertama adalah tentukan titik potong terhadap sumbu x. Kita ingat kembali ketika titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya yang sama dengan 0. Substitusi atau masukkan y sama dengan 0 ke persamaan. Persamaannya apa? 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, karena yang diganti y-nya, maka x-nya tetap ini. 2x dikurangi 3, y-nya diganti 0, karena ini substitusi y sama dengan 0, maka 3 dikali 0 sama dengan 12. 2x tetap dikurangi 3 kali 0, 0 sama dengan 12. 2x dikurangi 0, 2x sama dengan 12. Nah, untuk mencari x, ini masih 2x. 2x ini harus kita apakan supaya menjadi x? Dibagi dengan 2. Kemudian ruas kanan juga harus dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 1 kali x sama dengan 12 dibagi 2, 6. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Penulisan titik itu selalu x, y. X-nya berapa? 6. Y-nya berapa? 0. Jadi, didapat titik 6,0 ini. Nah, setelah kita menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka kita cari titik potong terhadap sumbu y. Kalau tadi sumbu x, y yang sama dengan 0, maka ketika titik potong terhadap sumbu y, yang sama dengan 0 adalah x-nya. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan yang ada dalam soal. 2x dikurangi 3y sama dengan 12. 2x karena x-nya diganti 0, maka 2 kali 0 dikurangi 3y ini tetap, karena yang diubah hanyalah x saja, maka negatif 3y ini tetap negatif 3y sama dengan 12. 2 dikali 0, 0 dikurangi 3y tetap sama dengan 12 tetap. 0 dikurangi 3y negatif 3y sama dengan 12. Nah, negatif 3y ini ketika kita akan mencari y atau y sama dengan, maka negatif 3y ini kita bagi dengan negatif 3 agar bernilai y. Nah, ketika ruas kiri dibagi negatif 3, maka ruas kanan juga harus dibagi negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 3, 1. 1 kali y sama dengan 12 dibagi negatif 3 adalah negatif 4. Diingat kembali, penulisan titik itu harus x, y. Nah, ini yang rawan salah. Ada yang menuliskan negatif 4,0. Nah, bukan karena ini yang terakhir ketemu kita tuliskan di awal, tidak. Tapi selalu x, y. X-nya berapa? X-nya kita lihat di sini, x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0, kemudian kita tuliskan yang y-nya. Y-nya berapa? Negatif 4. Jadi didapat 0, negatif 4. Jadi jangan terbalik negatif 4,0. Hati-hati penulisan titik wajib x, y. Kemudian, gambar kedua titik dalam bidang kartesius. Nah, tadi didapat titik 6,0 letaknya di sini. 0, negatif 4 letaknya di sini. Kemudian dari dua titik yang kita peroleh tadi, kita hubungkan dengan garis lurus ini. Hubungan kedua titik dengan garis lurus. Kemudian setelah itu, tuliskan persamaan garis di salah satu ujungnya.
Jadi, persamaan garisnya tadi 2x dikurangi 3y sama dengan 12, boleh ditulis di ujung sini atau di ujung sini. Untuk menggambarkan titik, kalian sudah pernah mempelajarinya pada koordinat Kartesius dulu. Jadi diingat-ingat jangan sampai salah menuliskan titiknya, karena nanti akan berakibat garis yang kalian buat ini juga salah. Jadi hati-hati dalam menentukan titiknya agar garis yang kalian gambar nanti juga benar sesuai dengan persamaan yang diminta dalam soal. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.